Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Hanifia Junaiki dengan NIM 240311170 dari jurusan Matematika Program Studi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan jawaban dari UTS Komputasi Statistika dengan dosen pengampu Ibu Nur L. Goldamer, SSI, MSI. Baiklah, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Bisa teman-teman lihat ya soalnya di PPT. Jadi di sini peneliti itu tertarik untuk menentukan apakah terdapat bukti bahwa kedua proses menghasilkan kesalahan rata-rata yang berbeda. Dalam pengujian diasumsikan deviasi standar kedua populasi yang diuji tidak diketahui, tetapi diasumsikan sama. Nah, hipotesis ini dilakukan pada taraf signifikansi 1%. Nah, jadi langsung kita masuk ke jawabannya. Yaitu pertama kita buat dulu asumsi ya, sesuai dengan soal, yaitu deviasi standar kedua populasi yang diuji tidak diketahui, tetapi diasumsikan sama. Selanjutnya, kita masuk ke hipotesisnya. Itu ada dua. Yang pertama, H0, tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa ada perbedaan kesalahan rata-rata dari kedua proses. Yang selanjutnya, H1, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa ada perbedaan kesalahan rata-rata dari kedua proses. Kita masuk ke statistik ujinya. Bisa teman-teman lihat ya. Dan dari sini kita dapatkan nilai T hitungnya, yaitu negatif 4,667. Nah, setelah mendapatkan T hitung, kita lanjut ke daerah keputusan. Nah, di daerah keputusan ini kita tolak H0 jika T hitung matriks itu lebih besar daripada T tabel. Di sini kita ketahui T tabelnya itu 2,797. Nah, dari sini kita dapatkan keputusannya, yaitu karena nilai statistik uji T, yaitu negatif 4,667. Kalau dimatrikkan jadi 4,667, itu lebih besar dari T tabel, yaitu 2,797, maka tolak H0 pada alfa 0,01. Artinya, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa ada perbedaan kesalahan rata-rata dari kedua proses. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal yang kedua. Teman-teman bisa lihat juga soalnya di PPT. Nah, di sini, dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,10, analis PT GSML ingin menguji apakah ada perbedaan dalam jumlah rata-rata cairan yang diserap oleh kedua jenis handuk kertas. Dengan asumsi, deviasi standar kedua populasi tidak diketahui, tapi tidak bisa dianggap sama. Nah, langsung kita masuk ke jawabannya. Seperti nomor 1 tadi, kita buat dulu asumsi yang sesuai dengan soal, deviasi standar tidak diketahui, tetapi tidak bisa dianggap sama. Kita lanjut ke hipotesisnya. Ini ada dua hipotesis, yaitu H0, tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan jumlah rata-rata cairan yang diserap oleh kedua jenis handuk kertas. H1, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan jumlah rata-rata cairan yang diserap oleh kedua jenis handuk kertas. Kita masuk ke statistik ujinya. Dari statistik uji ini kita ketahui nilai T hitungnya yaitu negatif 2,475 dan nilai V itu 11. Nah, setelah mendapatkan nilai T hitung dan nilai V, kita lanjut ke daerah penolakannya, yaitu tolak H0 jika T hitung matriks itu lebih besar dari T tabel. Nah, di sini kita ketahui nilai T tabelnya itu 1,796. Jadi kita dapatkan keputusannya, yaitu karena nilai statistik uji T, yaitu negatif 2,475, jika dimatrikskan jadi 2,475 itu lebih besar dari T tabel, maka tolak H0 pada alfa 10%. Artinya, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan jumlah rata-rata cairan yang diserap oleh kedua jenis handuk kertas. Selanjutnya, kita lanjut ke soal yang ketiga. Bisa teman-teman lihat ya soalnya di PPT. Nah, di sini, PT Berdikari Sentosa ini mengetahui efektivitas program pelatihan terhadap peningkatan kemampuan auditor dalam melakukan audit. Nah, jadi di sini mereka itu menggunakan taraf signifikansi 5%. Dengan terlebih dahulu menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif pengujian. Nah, langsung saja kita masuk ke jawabannya. Itu pertama kita tentukan asumsi, yaitu kedua sampel bersifat dependen. Kita masuk ke hipotesisnya, yaitu H0, tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa program pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam melakukan audit. Yang selanjutnya H1, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa program pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam melakukan audit. Kita lihat statistik ujinya. Nah, pertama itu dihitung dulu ya nilai selisihnya, bisa teman-teman lihat ya.
Nah, selanjutnya kita hitung T hitungnya, dan kita dapatkan T hitungnya itu 10,02. Nah, dari T hitung yang kita dapatkan ini, kita masuk ke daerah penolakannya, yaitu tolak H0 jika T hitung itu lebih besar dari T tabel. Nah, di sini kita ketahui T tabelnya itu 1,73. Nah, dari sini kita dapat ambil keputusannya, yaitu karena nilai statistik uji, yaitu 10,02, lebih besar dari T tabel, yaitu 1,73, maka tolak H0 pada alfa 5%. Artinya, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa program pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam melakukan audit. Selanjutnya, soal yang keempat, bisa teman-teman lihat ya. Nah, dari sini, D ini menanyakan apakah ada perbedaan variansi dari kedua populasi ini. Nah, kita langsung aja ke jawabannya. Pertama, kita buat dulu asumsinya. Kedua sampel ini bersifat independen. Selanjutnya kita masuk ke hipotesisnya, yaitu H0. Tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan dari variansi kedua populasi ini. Selanjutnya H1. Terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan dari variansi kedua populasi ini. Kita masuk ke statistik ujinya. Dan dari statistik uji ini kita ketahui nilai F hitungnya yaitu 2,04. Kita lanjut ke daerah penolakannya, yaitu tolak H0 jika F hitung itu lebih besar dari F tabel, atau F hitung lebih kecil dari F tabel. Nah, bisa teman-teman lihat ya, itu F tabelnya seperti apa. Nah, dari sini kita ketahui F tabel yang pertama yaitu 4,88, dan F tabel yang kedua itu 0,20. Nah, dari sini dapat kita ambil keputusan, yaitu karena nilai statistik uji F, yaitu 2,04 kurang dari F tabel 1, atau statistik uji F, yaitu 2,04 lebih dari F tabel 2, maka gagal tolak H0 pada alfa 10%. Artinya, tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan dari variansi kedua populasi ini. Nah, terakhir kita masuk ke soal 5. Bisa teman-teman lihat juga ya soalnya PPT. Nah, di sini ditanyakan apakah dapat disimpulkan variasi populasi pertama lebih tinggi dari variasi populasi kedua. Langsung saja kita ke jawabannya. Pertama, kita tentukan dulu asumsinya, yaitu kedua sampel bersifat independen. Kita masuk ke hipotesisnya, yaitu H0. Tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa variasi populasi pertama lebih tinggi dari variasi populasi kedua. Selanjutnya H1, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa variasi populasi pertama lebih tinggi dari variasi populasi kedua. Kita masuk ke statistik ujinya. Dari sini kita ketahui nilai F hitungnya itu 2,94. Lanjut ke daerah penolakannya, yaitu tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. Di sini kita ketahui F tabelnya itu 4,21. Jadi kita dapatkan keputusannya, yaitu karena nilai statistik uji F-nya itu 2,94 kurang dari F tabel, yaitu 4,21, maka gagal tolak H0 pada alfa 5%. Artinya, tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa variasi populasi pertama lebih tinggi dari variasi populasi kedua. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.